Oke, kembali lagi di Duit, dunia wirausaha Balong yang mudah, yang berwirausaha. Oke, di segmen terakhir kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi adik-adik yang mau bertanya, nanti bagi penanya akan mendapatkan buku dari Gramedia Exhibition Tanjung. Oke, silakan yang mau nanya. Oke, silakan. Silakan Ade. Namanya siapa? Nama saya Amelia Narsapitri. Saya akan bertanya, apa penyebab dari rendahnya minat baca? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Ke Bang Rahman berarti ya. Silakan, Pak. Baik, Adek ya. Dari jurusan apa ini? Manajemen perkantoran. Dari jurusan manajemen perkantoran. Jadi pertama ada beberapa hal ya yang menyebabkan rendahnya minat baca. Pertama itu karena kentalnya budaya lisan. Nah, kita kan bisa banyak menemukan kan orang tua itu biasanya kalau lagi apa gitu. Jarang sekali yang misalnya apa menuliskan pesan untuk anak. Misalnya orang tua berangkat nih ke Banjar atau keluar daerah gitu. Harusnya itu gimana? Tuliskan aja. Nah, berangkat, mama berangkat gitu loh. Ini loh, mama taruh di sini ini gitu. Manfaatnya banyak sekali itu. Pertama, ada nilai atau unsur pesan di sana yang dimungkinkan dibaca oleh anaknya. Biasanya telepon aja nih, ini begini, panjang lebar kan telepon itu. Kemudian yang kedua, itu rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Ini satu-satunya sebenarnya yang tidak boleh diwariskan kepada anaknya gitu. Ada kan, mohon maaf ya, sejahat-jahatnya Tupai perampok melompat. misalnya. Itu sepandai-pandainya, Pak. Sejahat-jahat. Perampok itu kan jahat ya. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada perampok yang menginginkan anaknya juga jadi perampok. Nah, dengan tingkat pendidikan yang rendah dari orang tua ini kadang-kadang ya ini juga berbanding lurus kan dengan kondisi ekonomi. Akhirnya buku dan bahan bacaan bukan menjadi prioritas. Ya. Jadi anaknya ya itulah apa yang dia dapatkan di sekolah itu aja gitu loh, yang dibawa pulang, yang dikembangkan. Belum tentu juga yang didapatkan 100% nyangkut. Nah, kemudian yang ketiga, Dek, itu karena sulitnya akses buku gitu. Jadi kalau misalnya Adek tinggalnya jauh dari pusat perbukuan, salah satunya perpustakaan gitu ya, apalagi toko buku. Jadi kalau harus misalnya mau mendapatkan buku harus mengeluarkan biaya, misalnya biaya tambahan. Apalagi kalau misalnya tinggalnya jauh sekali di perkampungan, kadang-kadang berangkatnya nggak berani gitu loh. Kemudian yang keempat kendalanya apa? Mahalnya harga buku yang berkualitas. Jadi makanya mencari bajakan juga susah gitu loh. Iya. Jadi seperti itu. Buku nggak ada buku bajakan. Iya. Buku fotokopian baru. Jadi itu yang bisa kami anukan. Oke, Gitu itu ya. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Dari mana, kelas berapa? Nama Ya. saya Siti Rodah, saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran ingin bertanya, apa sih Pak perbedaannya orang yang membaca buku dan orang yang tidak membaca buku? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaannya jelas sekali, Dek. Bahwa orang-orang yang suka sekali membaca, dekat dengan bahan bacaan, hidupnya itu lebih survive. Ya, yang jelas dia pengetahuan, kemudian cara dia berkomunikasi. Kayak Bapak ini nih. Ini yang sering baca, bro. Iya. Bahasanya lebih Ngomongnya ilmiah ya. keluar aja kayak baca gitu loh, kayak baca. Iya. Itu kenapa? Karena pengetahuan yang banyak memungkinkan orang menyampaikan itu lewat komunikasi dengan bahasa yang lancar dan yang pasti adalah santun. Gitu. Ya. Jadi nggak jauh-jauh ya, Dea, lihat Bapak ini menjelaskan gitu aja. Ini ya bisa dilihat Bang Rahman ini kayak buku berjalan. Ya, mau nanya apa aja karena sering banyak baca Iya. ya. Jadi tahu, jelasinnya juga enak. Karena baca itu kan sebagian dengan imajinasi juga. Jadi Iya. bisa menceritakan lagi. Gitu. Itu ya, Dea. Baca buku ya.
Nanti dapat buku deh. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Wah. Jadi aku dulu. Oke, silakan. Namanya? Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari. Saya dari kelas 12 akuntansi. Yang ingin saya tanyakan adalah beberapa waktu lalu saya dan teman saya nih berkunjung ke Yogyakarta. Nah, di sana kami Sombong. Iya, Baru ke Jogja sombong. bukan sombong, tapi ria. Enggak. Nah, di sana kami dibawa ke sebuah tempat yang bernama Ibuku, Indonesia Buku lebih lengkapnya. Nah, Di mana di tempatnya? Di Jogjanya di mana? di mana Cak? Kan tahu. Di Jogja, di Ibuku kan di Indonesia Buku. Nah, di Ibuku ini mereka mengarsipkan dalam bentuk clipping sejarah negara mereka. Ya, daerah yang ada di Jogja. Dan kemudian mereka mengembangkan lagi, menulis buku dari staf-staf mereka dan kemudian mereka sendiri yang menerbitkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti Kabupaten Tabalong juga bisa seperti itu dan melalui Gramedia, dan seperti apa tindak lanjut untuk selanjutnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung dijawab. Baik ya, jadi ini pertanyaan bagus sekali Jan ya. Kita kalau sudah bicara data ya, kita memang lemah di situ. Kadang-kadang kita bisa bercerita gitu loh. Orang tua kita bercerita kepada anaknya, dulu katanya ini begini. Begitu dicari datanya nggak ada gitu loh. Nah, makanya dulu ada sesuatu yang sebenarnya menurut saya miris ya. Ketika ada salah satu komisi dari Dewan Perwakilan Rakyat kita berkunjung mempelajari etika. Kemana? Ke Yunani. Apa Indonesia ini orang yang nggak punya etika? Bukan. Ya. Jadi kalau kita sudah hidup yang namanya gotong royong ya kan ya, kemudian Pancasila itu kan lahir dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Tapi kenapa hanya untuk satu materi ini saja etika kita harus belajar ke Yunani gitu. Ternyata di Yunani itu ya, etika itu diajarkan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Ada pelajarannya. Ada. Sementara kita, apa yang mau diajarkan? Materinya nggak ada gitu. Nah, mereka sejarah-sejarah tentang itu, nilai-nilai luhur dari masyarakat mereka itu semuanya didokumentasikan kan. Semuanya ada bukti sejarahnya gitu loh. Nah, kita yang tidak ada gitu loh. Makanya yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jogja itu merupakan contoh yang baik, dan kalau bisa kita juga punya itu gitu loh. Boleh ditiru. Nah, kemudian kalau misalnya diminta Gramedia bisa melakukan itu, terus terang kalau Gramedia sendiri ya tidak bisa gitu loh. Nah, harus ada keterlibatan dari semua stakeholder supaya spirit untuk bisa membuat ini ada di Kabupaten Tabalong itu bisa terwujud. Ada lagi. Boleh satu lagi? Satu lagi ya. Ya, silakan. Ya, dioper. Mic-nya dioper. Jangan dimakan. Ya. Ya. Saya Ira Mariatu Soleha dari Manajemen Perkantoran. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi teknisi karatan? Oke, berarti Kayak ini robot lebih ya. ke Agen Rifan ya. Oke, silakan Gan. Teknisi Agan. karatan tadi maksudnya itu ya, yang Berarti dengerin nih tadi, dengerin. yang nggak sibuk diproses aja terus gitu ya. Yang pertama, satu, antisipasinya, jadi kalau minimal usahanya sudah jalan minimal 1 tahun gitu ya, satu, bikin sistem pelan-pelan gitu. Maksudnya sistem, misalkan kita jualan bakso nih, ya bikin aja cara bikin bakso tuh gimana. Nah, dari tadi bakso terus. Pengen makan bakso kayaknya. Abis ini deh. Ganti ya. Abis ini ya. Mie ayam ganti. Jadi deh, ramen aja deh. Ya, jadi misalkan kita bikin mie ayam gitu ya. Udah bikin step by stepnya, bikin mie ayam yang enak tuh gimana gitu kan. Bikin sistemnya pelan-pelan. Nanti kalau sudah produksinya bikin sistem cara penjualannya gimana, bikin lagi sistem yang lain-lain pelan-pelan gitu loh. Nah, yang kedua, mulai rekrut tim.
ya. Jadi misalkan kita sudah bikin sistem bikin mie ayam tadi, rekrut yang bikin mie ayam karyawan gitu. Karyawan. Ya, nggak usah nunggu cukup dulu baru rekrut karyawan ya, karena mindsetnya kalau kita punya karyawan yang tepat, insya Allah omsetnya naik gitu loh. Jadi jangan nunggu omset berapa baru rekrut karyawan, nanti kelamaan gitu loh. 1 tahun bikin sistem, rekrut karyawan, delegasikan. Nah, kamu yang bagian bikin mie ayam, saya bagian pemasaran misalnya. Terus nanti pelan-pelan bikin sistem pemasaran, rekrut yang bagian pemasaran, kita ngerjain yang lain gitu, pelan-pelan kayak gitu. Pada intinya sih harus percaya ya, harus percaya sama orang lain, karena kebanyakan teknisi karatan itu egois. Ini maaf ya, penyakit orang pintar apa sombong. Ya, sombongnya apa? Gak mungkin orang lain bikin mie ayam seenak aku gitu loh. Ya, padahal bikin pesawat aja bisa kok diajarin gitu loh. Apalagi cuma mie ayam gitu loh. Gitu. Ya, mindsetnya harus kayak gitu. Jadi kebanyakan orang tuh egois, ya, ini kan mungkin bisa mulai mie ayam seenak aku gitu kan, segala macam gitu loh. Kalau aku yang bikin nggak mungkin seenak ini rasanya. Ya, kayak gitu. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu pintar jadi orang, nanti jadi karyawan terus. Nah, gitu. berarti nggak boleh pintar-pintar ya kan ya? Sedang-sedang lah. Ya. Karena kalau terlalu pintar itu tadi sombong, wah nggak mungkin orang bisa lebih bisa dari aku. Jadi pengusaha itu nggak usah terlalu pintar, tapi pintar cara orang pintar. Gitu. Nah, jadi nggak usah terlalu pintar-pintar amat gitu ya. Nah, jadi harus pelan-pelan didelegasikan gitu ya. Jadi kemudian agar kita bisa pelan-pelan nanti bertahap jadi manajer, bertahap jadi entrepreneur gitu. Karena entrepreneur itu kerjanya bukan ngurusin teknis, tapi dia merancang masa depan gitu ya. Jadi kerjaan entrepreneur sebetulnya harus banyak-banyak membaca Pak. Nah, misalkan sama Gramedia gitu kan ya. Tuh. Kalau teman-teman pebisnis ya, ini saran saya ya, kalau teman-teman mulai bisnis dan sudah masuk entrepreneur, sering-sering kalau di majalah itu, kalau bisnis tren luar negeri ada namanya Bloomberg Business Week. Itu harus sering baca itu. Kalau mau tahu tren luar negeri. Kalau dalam negeri ada namanya SWA Magazine. Itu tren Indonesia. Kemudian ada di Harvard Business Review. Nah itu Harvard itu sering sekali mereview bisnis-bisnis yang akan tren di masa depan gitu lah. Harvard tahu kan Harvard ya? Tahu. Yang itu yang mau di Ayunda bingung dia mau kuliah lanjutin di Harvard atau di Stanford. Ya kayak gitu. Kerjaan entrepreneur itu sebetulnya membaca dan jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan produktif ya, ikut pameran, ikut training, Beli buku. segala macam gitu. Itu sebetulnya entrepreneur seperti itu. Jadi dia merancang dengan sistem gitu loh. Jadi dia bukan lagi ngurusin teknis, ngurusin manajemen. Jadi dia udah membaca buku ya, ikut training untuk melihat masa depan kayak gitu. Oke. Understand? Satu orang lagi. Ayo, silakan. Ya Sebelah silakan. Cewek semua ya? Satu kecamatan lagi boleh yang nanya. Biar panjang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya dari 10 manajemen perkantoran 4. Banyak calon-calon manajer ya di sini ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mendelegasikan tugas-tugas dalam bisnis tim dan karyawan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak dulu nanti sedikit Bang Rahman juga sharing. Paling mudah sih satu tadi harus kita bikin sistemnya. Sistemnya nggak usah ribet-ribet, jadi step by step aja. Jadi misalkan mau bikin apa, ini step by stepnya. Ya SOP ya bahasa ya, kerennya bahasa bisnisnya SOP. Tahu SOP ya, masih perkantoran ya? Shop. Shop. Nah, intinya bikin resep atau apa step by stepnya gitu ya, langkah-langkahnya. Nah kemudian contohkan dan biarkan tim melihat kita mencontohkan gitu loh. Jadi maksudnya SOP bisa tulisan atau video, lebih baik sih video karena orang bisa melihat langsung gitu kan. Nah kemudian contohkan kita ngerjakan, orang lain melihat, karyawan melihat, artinya apa? Di training. Yes. Ya, jadi di training kita contoh, mereka melihat. Training kedua adalah mereka mengerjakan, kita mengawasi. Nah, jadi kita awasi sesuai nggak sesuai yang kita harapkan kerjaan dia. Nah yang terakhir dia mengerjakan tanpa harus kita lihat. Itu tahap terakhir dari pendelegasian. Jadi tanpa harus kita lihat mereka sudah harus bisa tuh ngerjainnya gitu loh. Itu artinya sudah bisa tuh didelegasikan usahanya. Tugas-tugasnya gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pelan-pelan gitu ya. Teman-teman sih pada intinya makanya lebih baik sebetulnya teman-teman itu mulai dari teknisi dulu agar tahu step by stepnya ya. Tapi misalkan saya nggak bisa bikin mie ayam misalkan, mau langsung jadi manajer, ada teknisi yang menghandle bisa juga. Tapi dengan catatan kita teknisnya itu bisa kita bikin catatan gitu loh. Ada teman saya dulu bikin usaha ayam geprek ya, dia kerjasama sama chef.
1 tahun bagus, ternyata SEP-nya berhenti. Ya. Akhirnya bisnisnya tutup karena dia bergantung sama SEP tadi. Harusnya kalau teman-teman kerjasama dengan orang itu ya tongkrongin lah dia. Misalkan dia bikin ayam gepreknya gimana? Curilah ilmunya catat gitu gitu ya. ya. Dengan agar apa? Supaya nanti kalau dia berhenti kita masih bisa lanjut usahanya gitu loh. Nah jadi sistemnya kayak gitulah. Jadi penegasian sih insya Allah gampang. Kalau tadi ya sering-sering latihan jadi pemimpin lah kayak gitu. Palingnya upacara dulu. Makanya kalau pas upacara bilang ke gurunya, Pak sekali-sekali saya jadi pembina. Pembina. Oke, itu tadi ya. Terjawab? Insya Allah harus. Ya. Oke, dan sekali lagi kami beritahukan kepada kawan-kawan tadi yang sudah bertanya, selamat karena nanti mendapatkan buku dari Gramedia Exhibition Tanjung. Oke, kami ucapkan terima kasih Bapak hari ini sudah Sama-sama. bersedia hadir dan berbagi Rahman, terima kepada kasih. kita. Terima kasih Pak Rahman. Sharingnya luar biasa hari ini. Iya, terima kasih juga Agan. Oke, terima kasih juga kawan-kawan semua yang ada di sini, luar biasa. Iya, sebelum acara ini kita tutup, kita mau minta pesan nih dari Pak Rahman. Apa mungkin ada pesan untuk kawan-kawan muda di rumah? Ya, kepada anak-anak muda ya. Iya. Ini kayaknya untuk yang dekade ke depan ini, dekade milenial gitu ya. Millennials. Jadi pesan saya cuma satu saja, meskipun saya ambil pepatah ini dari luar ya. Tapi mudah-mudahan dengan pepatah yang saya sampaikan ini Jauh-jauh dari luar. kita bisa bisa merubah. Oke. Kelemahan kita kan pada mindset ya. Nah sekarang rubah mindset itu. Kalau misalnya orang bisa, kenapa kita tidak gitu loh. Nah jadi everyone is the best some way in that we learn of him. Setiap orang adalah yang terbaik dalam satu hal tertentu. Dari situlah kita belajar padanya. Itu luar biasa. Itu tadi pesan dari Bapak Rahman. Kami ucapkan terima kasih. Saya dan Jangan lupa lihat ini kita. Oh iya, kalau mau nonton ke studio ya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, saya Komaria, Agan Genta, Agan Rifan, dan Bapak Rahman pamit undur diri. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap di Duit Dunia Wirausaha Balong yang muda, yang berwirausaha.